Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Kebon Agung yang siang ini berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Joko Sumono, Kepala Bapepokpin Solo Baru, yang sudah menjadi mitra kami sejak lama. Dan yang saya hormati segenap hadirin yang siang hari ini berkenan hadir, dan yang saya cintai dan saya banggakan, ya, seluruh anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang siang hari ini semuanya bahagia, semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu baik di dalam setiap kesempatan. Karena anak saya, ya, anak secara didik, ya, Mbak Ella hari ini, ya, sudah memenuhi apa yang diimpikan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengan kesiapannya yang sudah dirintis kurang lebih 1 tahun, Mbak Ella bertumbuh bersama timnya, berkembang, dan pada siang hari ini kita nanti bersama-sama akan menyaksikan peresmian Koperasi Bahana Lintas Nusantara cabang yang ke-45 di Kabupaten Banten. Sudah saatnya semua menjadi tua di tanah air dan bumi negeri sendiri kawal. Mari Palo Cinawi pastilah sungguh terjadi. Mari bangkit saudaraku, raihkan martabatmu. Kini sudah saatnya semua menjadi tua di tanah air dan bumi negeri sendiri kawan. Mari Palo Cinawi pastilah sungguh terjadi. Mari bangkit saudaraku, raihkan martabatmu. Selamat tinggal kemiskinan itu, Nusantara jaya jadi nyata dalam hidupmu. Tapi alhamdulillah saya melihat banyak wajah-wajah yang dulunya datang dalam kondisi yang sedang tidak baik, tapi dari saya lihat wajah-wajahnya semua sudah tersenyum lebar, ya, mencerminkan wajah kebahagiaan dan kelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, tidak hanya sekedar slogan, tetapi sudah dirasakan, dialami oleh semua anggota BLN. Ini prestasi yang sungguh luar biasa. Mbak Ella hampir sebulan bisa 4 kali 5 kali ke Salatiga, ya, selalu belajar, ingin menjadi berkat, dan selalu membawa orang-orang yang sedang dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Nanti saya berharap pengurus yang mau kita latih dan semua anggota BLN juga bisa sama-sama menjadi teman sekerjanya Allah, ya, untuk membantu banyak orang, untuk memberi jawaban atas permasalahan banyak orang. Dalam hidup, ya, kita harus kuat, hebat, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Bapak Ibu, pesan saya nanti kepada pengurus baru, ya, pengurus itu bukan jabatan yang derek, ya. Pengurus itu untuk melayani. Jadi kalau mau besar itu bukan dilayani, tetapi melayani.
Orang-orang yang berjiwa besar adalah orang-orang yang melayani, bukan yang dilayani. Kami melihat jiwa-jiwa yang perlu ditolong, jiwa-jiwa yang perlu mendapatkan jawaban. Karena banyak orang datang membawa keluh kesah, membawa permasalahan. Dan alhamdulillah, syukur kami bisa menjadi teman sekerjanya Tuhan untuk menolong banyak. Jadi untuk pengurus, ya, siapkan hati, waktu, tenaga untuk melayani. Saya melihat pengurus-pengurus cabang yang lain sudah seperti di pusat. Banyak orang-orang yang datang dengan keluh kesah. Banyak orang-orang yang datang perlu ditolong. Maka pengurus harus menyiapkan waktunya melayani orang-orang yang sedang mengalami kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Siapkan waktu, tenaga, bahkan juga berbagi harta. Seperti lihat di pusat ya, ini kita cuma cerita ya. Semua yang datang kami siapkan makan ya. Nanti pengurus bisa mengalami hal seperti itu, orang-orang yang susah ya. Ya, saya nggak bicara berkorban, tapi pelayanan. Dalam pelayanan tadi butuh sesuatu yang harus dibayar, dikeluarkan ya, tenaga, waktu, kemudian sebagian harta. Itu sebagai sarana untuk kita mengasihi kepada jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Jadi kita bukan berkorban, tetapi itu adalah pelayanan. Pernah suatu saat kami sampai jam 5 pagi ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi melayani orang-orang yang sedang curhat. Tetapi kami bersyukur, itu harapan kami untuk bisa menolong banyak orang, menjadi manfaat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kalau bicara tenaga, kami yang di pusat itu bisa dikatakan melebihi dari apa yang sudah dilakukan banyak orang. Dan saya rindu semua anggota PLN nanti akan menjadi bagian dari itu. Ya, saya tekankan, saya jelaskan sekali lagi bahwa tidak boleh mengajak orang, tidak boleh mencari anggota. Tetapi ketika ada jiwa-jiwa yang perlu ditolong, itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita semua. Alhamdulillah kemarin mau lebaran ada 23 orang yang rumahnya mau disita Bang. Kami bersama tim, ya, ada Mas Isan, ada Hendra, ada Roni, ya. Mereka mendampingi mereka, kita bantu, ya, kita selesaikan. Dan banyak orang yang bernapas lega, mengalami pemulihan kehidupan, mengalami ekonomi yang menjadi baik, bisa tersenyum, terlepas dari tekanan. Dan inilah nanti yang harus dilakukan oleh pengurus terutama dan semua anggota PLN, harus mengalami dan menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Dan alhamdulillah perkembangan unit bisnis PLN semakin bertambah. Sampai saat ini kita sudah punya 17 bidang usaha atau anak usaha. Jadi di PLN bukan hanya sehat secara keuangan, tetapi sehat jasmani. Ya, fisiknya bertambah sehat. Dan ini ada satu lagi, ya, sehat rohani untuk Biro Umroh dan Haji yang sudah kita miliki dan sudah memberangkatkan ribuan jamaah. Ya. Di tahun ini nanti ada anggota PLN yang naik haji furoda bersama dengan biro kita. Nah, nanti bisa cerita yang mau naik haji, nanti tinggal ditanyakan bagaimana rasanya haji furoda bersama Swandra Mitra Nusantara. Kita juga akan bantu nanti untuk yang Nasrani,
bagaimana ke Yerusalem, Holy Land Tour. Ya, siap-siap ya, siap-siap. Dan ini menjadi inspirasi ya bagi semua anggota PLN yang ingin menyempurnakan ibadahnya bersama PLN. Semuanya bisa terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Jadi di PLN tidak hanya sejahtera setelah lahir, ya. Lahir, batin, dan spiritual semuanya sudah ada di PLN. Semakin sehat, semakin kaya, semakin bahagia, dan semakin mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Bapak sekalian, pengurus PLN mendampingi setiap anggotanya di dalam melakukan dan menjalankan unit bisnis, ya, sampai betul-betul mengalami kehidupan yang baik, usaha yang berkembang, omset yang naik, keuangan yang sehat, dan mereka menjalankan bisnisnya dengan nyaman. Kita dampingi dalam hal pengelolaan keuangan, dalam kemampuannya membayar kepada rekanan lembaga keuangan, sehingga mereka beban bulanannya menjadi ringan karena ada Sivita yang sudah membantu banyak orang untuk memperingan kebutuhan bulanan mereka. Kalau yang lain melihat sisi gelap, kita diberi kemampuan Tuhan untuk melihat sisi yang terang. Kalau yang lain melihat sisi yang negatif, kita diberi kemampuan Tuhan melihat sisi yang positif. Kalau banyak orang melihat tahun 2023 tahun resesi, tetapi Koperasi PLN melihat yang berbeda. Kita melihat tahun resepsi, bukan resesi. Ya, tahun 2003 tahun resepsi. Kita mengalami kelimpahan, panen raya, tuayan besar-besaran terjadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini, ya, pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Bahana Lintas Nusantara semakin dasar, sesuai dengan tema yang kita sudah pilih di tahun 2023. Panen raya, tuayan besar-besaran terjadi. Banyak orang memasuki tahun 2023 dengan pesimis. Ada yang mengatakan, Pak, tahun 2023 tahun gelap, tahun resesi. Tetapi alhamdulillah, PLN punya cara pandang yang berbeda. Banyak orang tidak sadar bahwa semua yang ada di dunia ini itu selalu berpasang-pasangan. Kalau ada gelap pasti ada terang. Ada baik, ada buruk. Ada positif, ada negatif, ada kaya, ada miskin. Dan kita menjadi bagian sisi yang sebaliknya, sisi yang baik. Kita terus bersemangat untuk berbagi, ya, berbagi tiada henti, menebang, ya, menolong, mengasihi. Dengan satu kerinduan, banyak orang hidupnya baik-baik saja. Itu harapan kami dan harapan kita semua bahwa Cabang Bantul boleh menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang, terutama dalam hal keuangan, ekonomi, dan juga rumah tangga. Semuanya dipulihkan melalui Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Ini sudah saatnya